Kapten hantarkan Argentina menang atas Chili, Arnautovic bawa anak buahnya melaju ke 16 besar. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menjadi pahlawan kemenangan timnas Argentina melawan Chili dalam matchday 2 grup A Copa America 2024 di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Rabu, 26 Juni 2024. Pagi waktu Indonesia Barat. Argentina berhasil menang tipis 1-0 atas Chili dalam matchday kedua babak penyisihan grup A Copa America 2024. Tim Tenggo baru berhasil memecah kebuntuan di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-88 berkat gol Lautaro Martinez. Lautaro sendiri masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Sedangkan di lanjutan babak penyisihan grup Euro 2024 Jerman, timnas yang dikapteni Arnautovic. Austria sukses mengalahkan Belanda 3-2. Penyerang Inter Milan, Marco Arnautovic merasa bangga dan sangat senang usai membantu timnas Austria mengalahkan Belanda untuk memastikan tempat di babak 16 besar Euro 2024. Austria membuat kejutan dengan mengalahkan timnas Belanda sekaligus menjadi juara grup di Euro 2024. Austria sukses mengalahkan Belanda dengan skor 3-2 di laga terakhir grup D yang digelar di Olympiastadion, Selasa, 25 Juni 2024. Kemenangan ini menempatkan Austria sebagai juara grup D berkat raihan 6 poin. Adapun Prancis lolos sebagai runner-up, sementara itu, Belanda mengakhiri fase grup sebagai peringkat ketiga, dan berharap bisa lolos ke fase gugur sebagai peringkat 3 terbaik. Manchester United terdepan untuk mendatangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Manchester United telah mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Adrien Rabiot mengenai kemungkinan pindah ke Old Trafford. Namun, Setan Merah dipastikan mendapatkan saingan dari Arsenal, Aston Villa, dan sejumlah klub besar lainnya untuk mendatangkan gelandang Juventus itu. Rabiot disebut enggan memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Meski Thiago Motta memandang Rabiot sebagai pelatih penting, pemain timnas Prancis itu ingin memaksimalkan pendapatan dari kontrak barunya. Juventus hanya bisa menawarkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun namun dengan jumlah gaji dengan yang diterima Rabiot saat ini. Hal itu dipastikan tidak diinginkan Rabiot dan ibu yang juga agennya, Veronique. Karenanya, Rabiot dikabarkan mencari klub baru dan banyak klub Eropa, terutama dari Liga Primer Inggris yang menginginkannya. Meski Liverpool dikabarkan kembali ingin mendatangkan Rabiot ke Anfield, Manchester United lah yang berada di urutan terdepan. Dengan akan hengkangnya Casemiro, Manchester United melakukan kontak terus-menerus dengan Rabiot selama beberapa bulan terakhir. Rabiot berada di posisi teratas dalam daftar belanja Manchester United dan Erik ten Hag mendesak Jim Ratcliffe untuk segera memboyong sang pemain. Oaktree hanya akan menjual Calhanoglu jika ada tawaran 70 juta euro. Hakan Calhanoglu telah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter Milan, meski pemilik klub, Oaktree Capital bersedia menjualnya dengan harga yang pantas di tengah minat dari Bayern Munchen. Sebagaimana dilansir tabloid Jerman, Bild via FC Inter 1908, bahwa minat Bayern mulai mengendur pada gelandang Turki berusia 30 tahun itu mengingat tingginya harga yang diminta Nerazzurri. Dalam beberapa hari terakhir, rumor telah merebak mengenai masa depan gelandang Inter, Calhanoglu. Kabarnya, raksasa Jerman, Bayern melihat Calhanoglu sebagai target untuk membangun kembali lini tengah mereka di bawah asuhan pelatih baru, Vincent Kompany. Laporan dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan Bayern telah mendekati Calhanoglu melalui agennya. Faktanya, telah ada beberapa pertemuan dengan agen pemain berusia 30 tahun itu. Bayern telah menyodori Calhanoglu kontrak berdurasi 4 tahun, namun, mereka belum mengajukan penawaran resmi kepada Inter untuk mengamankan kesepakatan sang gelandang. Tidak ada keraguan bahwa Inter menginginkan biaya yang sangat besar untuk mempertimbangkan kepergian Calhanoglu, dan menurut Bild, angka yang diharapkan oleh pemilik Nerazzurri, Oaktree Capital adalah sebesar 70 juta euro. Tidak ada keraguan bahwa biaya sebesar itu akan menjadi pemasukan finansial yang besar bagi Inter di bawah Oaktree yang menargetkan target finansial yang ambisius. Namun, pemilik Nerazzurri itu tidak akan menjual Calhanoglu dengan harga kurang dari angka itu, dan menurut Bild, Bayern enggan membayar 70 juta euro untuk mendapatkan jasa mantan gelandang AC Milan tersebut. Daniel De Rossi resmi diangkat sebagai pelatih AS Roma. Akhirnya, mantan kapten AS Roma, Daniel De Rossi, secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala jangka panjang klub pada hari Selasa. Kapten legendaris Giallorossi ini akan terus menangani klub masa kecilnya selama 3 tahun ke depan, setelah AS Roma mengumumkan kesepakatan barunya.
Beberapa jam setelah pengumuman AS Roma tersebut, Daniel De Rossi membagikan reaksinya terhadap berita tersebut dalam sebuah unggahan di Instagram. Di dalamnya, Daniel De Rossi berterima kasih kepada AS Roma dan para Romanisti atas kepercayaan mereka terhadapnya meskipun ini hanya pengalaman melatihnya yang kedua, kami pertama kali saling memberitahu tentang hal ini 2 bulan yang lalu dan hari ini adalah hitam di atas putih. Tetapi di atas semua itu adalah kuning di atas merah. Tulis bos Roma itu, sebagai seorang anak laki-laki, sebagai orang dewasa, sebagai seorang pria. Untuk Roma dan bersama Roma selama 3 tahun lagi, lanjutnya, terima kasih atas kepercayaan yang saya rasakan sejak hari pertama. Staf saya dan saya tidak sabar untuk mulai bekerja lagi untuk membawa tim ini kembali ke tempat yang seharusnya. Forza Roma. Daniel De Rossi telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala jangka panjang AS Roma. Dalam sebuah pernyataan resmi, Roma menyatakan sebagai berikut, AS Roma dengan bangga meresmikan perpanjangan kontrak Daniel De Rossi sebagai manajer teknis tim utama hingga 2027. Setelah tiba di bangku cadangan pada 16 Januari 2024, Daniel memimpin tim Giallorossi dalam 26 pertandingan resmi, 18 di kejuaraan dan 8 di Liga Eropa hingga semifinal. Curvanot bangga terkait keputusan Calhanoglu bertahan di Inter Milan meski diincar Bayern Munchen. Ultras Inter Milan merasa bangga dan secara terbuka berterima kasih kepada Hakan Calhanoglu atas penolakannya terhadap minat transfer dari Bayern Munchen. Beberapa hari terakhir ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan gelandang Inter, Calhanoglu. Pemain internasional Turki itu dikabarkan menjadi incaran raksasa Jerman, Bayern Munchen. Menurut beberapa laporan, pihak Bavaria telah melakukan kontak dengan agen Calhanoglu. Sementara itu, Nerazzurri menginginkan setidaknya 70 juta euro untuk bisa berpisah dengan gelandang andalannya tersebut di musim panas ini. Namun, Calhanoglu telah mengesampingkan kemungkinan untuk meninggalkan Inter. Dengan menegaskan jika dirinya sangat bahagia di Stadio Meazza dan tidak akan mempertimbangkan tawaran dari Bayern Munchen. Keputusan ex-gelandang AC Milan itu untuk bertahan disambut dengan kegembiraan dan rasa terima kasih dari kelompok ultras garis keras Inter, Curvanot melalui sebuah postingan di akun Instagram mereka. Hakan Calhanoglu, kami tahu orang seperti apa dia dan hari ini kami mendapat konfirmasi. Dia berbeda dengan orang lain yang lebih menuruti dewa uang, tulis Curvanot, Anda memilih cinta orang-orang dan warna-warni yang Anda rasa adalah milik Anda. Tindakan selalu mendahului kata-kata, sekarang Anda bersama kami. Anda akan menghancurkan jaringnya. Pemain internasional Turki berusia 30 tahun itu masih bersama timnas Turki di ajang Euro 2024 Jerman, tetapi bersedia meluangkan waktu untuk menanggapi rumor terkait minat dari Bayern. Kontrak Calhanoglu saat ini di Inter Milan masih berlaku hingga Juni 2027. Dia berperan penting dalam membantu Inter memenangkan Scudetto dan Supercoppa Italiana, mencetak 15 gol dan menyumbang 3 assist dalam 40 pertandingan kompetitif musim lalu. Gen Maldini di AC Milan telah usai. Resmi, Daniel Maldini tinggalkan AC Milan untuk kembali ke Monza secara permanen. Daniel Maldini, yang merupakan putra dari legenda AC Milan, Paolo Maldini, dilaporkan akan meninggalkan Rossoneri dan kembali ke Monza secara permanen. Keputusan ini datang sebagai kejutan, terutama karena AC Milan tidak akan menerima uang dari transfer ini. Musim lalu menjadi periode yang penting bagi Daniel Maldini. Awalnya, ia bergabung dengan Empoli dengan status pinjaman, namun waktu bermain yang terbatas membuatnya memutuskan untuk mempersingkat masa pinjamannya. Selanjutnya, ia pindah ke Monza dengan status pinjaman selama 6 bulan. Bersama Monza, Maldini menemukan kembali performa terbaiknya. Mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dalam waktu singkat. Penampilannya yang impresif membuatnya menjadi incaran menjelang musim panas ini. Menurut laporan dari Di Marzio, Daniel Maldini akan kembali ke Monza, namun kali ini secara permanen. Kontrak Maldini dengan AC Milan akan segera berakhir, dan ia memutuskan untuk tidak memperbaruinya. Dengan demikian, ia akan bergabung dengan Monza dengan status bebas transfer, tanpa memberikan keuntungan finansial bagi Milan. Langkah ini diprediksi akan menimbulkan reaksi di kalangan pendukung AC Milan. Maldini, yang merupakan produk akademi klub, diharapkan bisa meraih kesuksesan bersama tim utama. Kehilangan pemain muda berbakat tanpa mendapatkan imbalan finansial tentunya menjadi hal yang disayangkan.